Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Kali ini kita akan mempelajari bab 3 proses penyesuaian, masih dengan saya Desiani Umar. Pelaporan pendapatan dan beban dalam konsep periode akuntansi yaitu mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Ada dua metode untuk melakukan pelaporan pendapatan dan beban ini. Yang pertama dengan menggunakan akuntansi dasar kas, dan yang kedua menggunakan akuntansi dasar akrual. Akuntansi dasar kas adalah, kita kan tadi bicara tentang pendapatan dan beban kan, berarti pendapatan dan beban dalam akuntansi dasar kas dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau dibayar. Kemudian dalam metode akuntansi akrual, pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan atau beban tersebut terjadi. Jadi kalau dasar kas, pendapatan dan bebannya dilaporkan ketika kas itu diterima atau dibayar. Kalau pada dasar akrual, pendapatan dan beban itu dilaporkan dalam laporan laba rugi ketika pendapatan dan beban tersebut terjadi. Dasar akrual ini digunakan oleh perusahaan jasa ataupun dagang yang berskala kecil. Kenapa masih menggunakan dasar kas? Karena piutang dan utang pada perusahaan yang berskala kecil ini masih sedikit jumlahnya. Kemudian akuntansi dasar akrual ini dianjurkan penggunaannya oleh IFRS. IFRS ini adalah standar yang digunakan dalam membuat laporan keuangan atau membuat laporan akuntansi. Kemudian IFRS ini dijadikan sebagai standar rujukannya. IFRS ini mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual, sehingga kemudian kita akan membahas lebih dalam tentang akuntansi berbasis akrual ini. Akuntansi dasar akrual atau akuntansi berbasis akrual. Akuntansi ini kan kita tadi menceritakan tentang pendapatan dan beban ya. Jadi dalam akuntansi dasar akrual ini, pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan. Beban dilaporkan ketika terjadi. Benar-benar membandingkan pendapatan dengan beban dalam menentukan laba bersih. Beban dan pendapatan dilaporkan pada periode yang sama. Membutuhkan ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Jadi untuk akuntansi dasar akrual ini pada akhir periode nanti akan membutuhkan jurnal penyesuaian. Nah, bab ini akan membahas tentang jurnal penyesuaian tersebut. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan akuntansi berbasis akrual ini adalah konsep pengakuan pendapatan yang tadi, kemudian konsep pemadanan atau prinsip pemadanan atau matching prinsip. Proses penyesuaian. Proses penyesuaian merupakan analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Jadi proses penyesuaian ini dilakukan pada akhir periode, diupdate akun-akunnya sebelum laporan keuangan itu disiapkan. Dalam proses penyesuaian itu berarti ada ayat jurnal penyesuaiannya. Ayat jurnal yang memutakhirkan saldo akun pada akhir periode akuntansi disebut sebagai ayat jurnal penyesuaian. Seluruh ayat jurnal penyesuaian mempengaruhi paling tidak satu akun laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Jadi ada dua ya, ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Jadi proses penyesuaian
penyesuaian ini mempengaruhi dua laporan keuangan, satu laporan laba rugi dan satu lagi juga laporan posisi keuangan. Ayat jurnal penyesuaian akan selalu melibatkan akun pendapatan atau beban dan akun aset atau liabilitas. Proses penyesuaian. Proses penyesuaian merupakan analisis pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Jadi proses penyesuaian ini akan dibuat pada akhir periode sebelum laporan keuangan kita buat. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau perlu diupdate untuk beberapa alasan berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Berarti beban itu tidak dicatat secara harian. Beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum. Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. Jadi jika ada beban dibayar di muka, berarti nanti dia perlu dilakukan penyesuaian. Yang kedua, akun pendapatan dibayar di muka. Jadi jika ada akun pendapatan dibayar di muka, di akhir periode akan dilakukan penyesuaian. Yang ketiga, beban yang harus dibayar. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang masih akan diterima. Dan satu lagi adalah penyusutan. Jadi ada 4 ditambah satu lagi nanti penyusutan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Ini adalah tadi kita akan menjelaskan akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban dibayar, kas yang dibayarkan untuk beban yang akan datang. Jadi kita bayarkan dulu kas kita untuk beban yang belum terjadi. Berarti bebannya itu mungkin 10 bulan lagi, berarti sudah kita bayarkan dari sekarang. Berarti beban dibayar di muka. Jika kita jurnal, maka jurnalnya adalah beban dibayar di muka pada kas. Berarti dia sebagai aset. Dia diperlakukan sebagai aset. Jadi jurnalnya seperti yang bisa saudara lihat, beban dibayar di muka pada debit, kasnya pada kredit untuk pembayaran di muka sebuah beban. Nah, dampak persamaan akuntansi ini berarti diposting ke buku besar yang seperti huruf T, diposting ke akun T, berarti kas diletakkan di sebelah kredit. Ini adalah dipindahkan dari jurnal ya, jurnal dipindahkan ke posting ke buku besarnya. Di dampak persamaan akuntansi itu posting buku besarnya ya. Kas diletakkan di sebelah kredit karena di jurnal kas juga sebelah kredit kan, berarti postingnya juga sebelah kredit. Beban dibayar di muka diletakkan sebelah debit di jurnal, berarti di posting ke buku besarnya juga di sebelah debit. Pada suatu akhir periode nanti, penyesuaian diperlukan untuk mengupdate akun beban dibayar di muka ini. Berarti nanti pada akhir periode, akun beban dibayar di muka ini harus kita update. Nah, jadinya pada akhir periode kita butuh jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah beban di debit, kemudian yang awalnya tadi bebannya dibayar di mukanya di debit, di jurnal kan, pada jurnal penyesuaian kita pindahkan dia ke kredit. Jadi jurnalnya pada jurnal penyesuaian, bandingkan ya jurnalnya dengan jurnal penyesuaiannya. Jadi beban yang dibayar di muka awalnya di debit pada jurnal, kemudian pada jurnal penyesuaian dia jadi berpindah ke kredit. Beban di debit, beban dibayar di mukanya di kredit. Kemudian ini kita posting ke buku besar, bisa dilihat beban dibayar di mukanya, kita letakkan di kredit dan bebannya bertambah di debit.
Kemudian yang kedua, akun yang membutuhkan penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban ketika kas diterima. Ini penerimaan awal atas pendapatan di masa depan, kemudian dia akan dicatat sebagai utang atau kewajiban. Ketika kita menerima pendapatan dibayar di muka, maka kita akan menjurnalnya dengan ayat jurnalnya kas di debit, karena kita menerima uang kan. Kemudian di kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, ini adalah kemudian kita posting ke buku besar. Buku besarnya dengan menggunakan akun T, itu kasnya di debit, tetap kita letakkan di debit. Kemudian di kreditnya adalah ini berarti ada kekeliruan di buku ini ya. Berarti kan di buku ini dibikin beban dibayar di muka, berarti dia pendapatan diterima di muka, karena tadi jurnalnya kredit pendapatan diterima di muka. Penyesuaian diperlukan untuk memperbaharui akun pendapatan diterima di muka pada akhir periode. Nah, ini adalah bentuk jurnal penyesuaiannya pada akhir periode nanti. Pendapatan diterima di muka kan awalnya kan di jurnal kan di kredit. Setelah dilakukan penyesuaian, maka pendapatan diterima di muka yang di kredit akan kita pindahkan di sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah pendapatan sebelah debit. Kemudian kita posting ke buku besar, pendapatan diterima di muka di debit, kita letakkan di debit, pendapatan di kredit kita pindahkan ke kredit. Akun ketiga yang membutuhkan penyesuaian adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang telah terjadi namun masih belum dicatat atau belum dibayar. Jadi bebannya sudah terjadi namun belum kita bayar atau belum kita catat. Contoh beban yang masih harus dibayar adalah upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode tetapi belum kita bayarkan. Upah itu kan seharusnya memang sudah harus kita bayarkan kan, tetapi pada akhir periode masih belum kita bayarkan. Jurnalnya tidak ada pencatatan, dia tidak hanya belum kita bayarkan kan. Kemudian pada akhir periode diperlukan penyesuaian untuk mengakui beban yang masih harus dibayar, yaitu beban bunga. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya, beban itu di debit, kemudian utang. Utang atau liabilitas itu letaknya di kredit. Kemudian kita pindahkan ke buku besar dengan akun T, utangnya karena tadi di debit, di kredit kita letakkan di kredit, beban tetap karena di jurnal penyesuaiannya di debit, kemudian di posting buku besarnya yang ke akun T tetap juga di debit. Yang keempat, akun yang membutuhkan penyesuaian adalah pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang dihasilkan tetapi kas belum diterima. Nah, ini kalau di jurnalnya tidak ada pencatatan jurnal, tetapi pada akhir periode nanti kita perlu melakukan penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang masih akan diterima. Seperti ini bentuk ayat jurnal penyesuaiannya. Aset atau piutang, aset dalam hal ini piutang, diletakkan di debit, kemudian di kreditnya adalah pendapatan. Nah, kemudian setelah kita buat jurnal penyesuaiannya, kita posting ke buku besarnya. Piutangnya kita letakkan di debit karena memang di jurnal penyesuaiannya debit kan. Kemudian kreditnya, pendapatan itu kita pindahkan ke akun pendapatan dan kita letakkan di kredit karena di jurnal penyesuaiannya juga di kredit. Yang terakhir adalah itu untuk penyusutan. Jika untuk penyusutan ini biasanya jurnal yang selalu kita gunakan adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi
beban itu terletak di debit, kemudian akumulasi penyusutannya di kredit. Nah, demikian kuliah kita dengan bab 3 membahas tentang proses penyesuaian. Ini adalah membahas tentang teorinya. Kemudian untuk minggu depan nanti akan ibu bikin video yang untuk membahas tentang hitung-hitungan untuk proses penyesuaiannya. Nah, untuk yang kali ini biar nanti durasinya tidak terlalu panjang. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.